Fakta mengejutkan. Martin Paes belum bisa bela timnas Indonesia hingga Oktober 2024. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang khawatir hadapi timnas Indonesia. Dua bintang timnas Indonesia resmi menganggur, nomor satu ingin tantangan baru. Simak info selengkapnya berikut ini. Fakta mengejutkan. Martin Paes belum bisa bela timnas Indonesia hingga Oktober 2024. Nama Martin Paes tak kunjung tertera di sidang CAS hingga Oktober 2024. Dengan begitu, apakah Martin Paes belum bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat? Diketahui, Paes sudah resmi dinaturalisasi sejak akhir April 2024. Sosok penjaga gawang FC Dallas itu sejatinya sangat dibutuhkan demi membuat timnas Indonesia makin tangguh. Tetapi, usai resmi dinaturalisasi, Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia. Penyebabnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020 di usia 22 tahun. Martin Paes dinilai melanggar persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Kini, PSSI pun sedang berjuang membuat Paes bisa membela timnas Indonesia. Martin Paes pun harus melewati sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, lebih dahulu. Tetapi, dalam daftar sidang terbaru yang dirilis CAS, belum ada nama Martin Paes yang tertera. Setidaknya, hal ini terlihat untuk jadwal sidang hingga Oktober 2024. Kini, menarik menantikan kelanjutan nasib Martin Paes untuk membela timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang khawatir hadapi timnas Indonesia. Timnas Indonesia membuat Jepang ketar-ketir. Pasukan Samurai Biru pun menanggap serius dua pertemuan mereka kontra skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Jepang dan timnas Indonesia, grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 diisi timnas Australia, timnas Arab Saudi, timnas Bahrain, dan timnas Cina. Jepang akan lebih dulu menantang tuan rumah timnas Indonesia pada 14 November 2024, sebelum gantian menjamu skuad Garuda pada 10 Juni 2025 dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kesan pertama kami adalah bahwa kami masuk ke dalam grup yang sangat sulit dan menantang, ujar Direktur Timnas Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, Masakuniya. Jepang baru sempat berhadapan dengan timnas Indonesia pada awal tahun ini. Takefusa Kubo dan kawan-kawan berhasil mengalahkan skuad Garuda 3-1 di penyisihan grup Piala Asia 2023 Qatar. Masakuni Yamamoto mengungkapkan Jepang akan mendapatkan tantangan ketika menjadi tamu kontra timnas Indonesia yang kemungkinan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Jadi pertandingan di Jakarta melawan timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sangat menantang bagi kami, imbu Masakuni Yamamoto. Kemudian kami tahu bahwa semangat pendukung timnas Indonesia sangat bergairah. Itu juga sangat sulit bagi kami juga tahu seberapa cepat timnas Indonesia berkembang belakangan ini. Kami memprediksikan pertandingan yang sangat sulit dan menantang melawan timnas Indonesia, ungkapnya. Dua bintang timnas Indonesia resmi menganggur, nomor satu ingin tantangan baru. Dua pemain timnas Indonesia resmi menganggur hari ini. Salah satunya adalah Tom Haye yang kontrak bersama klubnya, SC Heerenveen selesai pada akhir Juni 2024 kemarin. Selain Tom Haye, siapa pemain yang dimaksud? Berikut ulasannya. 2. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand menjadi penggawa timnas Indonesia yang menganggur alias tak memiliki klub per hari ini. Marcelino Ferdinand sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di DIMSE. Meski demikian, Marcelino masih percaya diri melanjutkan karirnya di Eropa. Masih di Eropa, tapi klubnya masih rahasia, ujar Marcelino beberapa waktu lalu. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir dan Anindya Bakri, Oxford United. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai kabar ketertarikan Oxford United kepada mantan penggawa Persebaya Surabaya tersebut. 1. Tom Haye. Kontrak Tom Haye di klub Belanda, SC Heerenveen berakhir pada Juni 2024 kemarin. Tom Haye sendiri sebenarnya memiliki statistik yang mengilap selama membela SC Heerenveen, dengan bermain dalam 34 pertandingan selagi mencetak 4 gol dan 5 assist.
Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi tantangan yang baru. Tom Haye sendiri saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas 2024. Saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik. Jadi, saya siap untuk langkah berikutnya, kata Haye kepada media beberapa waktu lalu. Saya melaluinya dari hari ke hari. 2,5 tahun bersama Heerenveen, saya pikir saya bermain dengan bagus, catatan statistik saya bagus, lanjutnya. Saya cukup tenang, saya menanti langkah tepat berikutnya. Saya cukup tenang dan ya kita lihat apa yang akan terjadi, tutup Haye. Hasil akhir Timnas Indonesia U16. Hasil pertandingan semifinal Piala AFF U16 2024 antara Timnas Indonesia versus Australia di Stadion Manahan Solo berakhir dengan skor 3-5, Sabtu, 1 Juli 2024. Atas hasil tersebut, Timnas Indonesia tak bisa melanjutkan diri ke partai final Piala AFF U16 untuk bertemu Thailand. Tim besutan Nova Arianto hanya berhak memainkan partai perebutan peringkat ketiga melawan Vietnam. Di babak pertama skor tuntas sama kuat 2-2, plus Indonesia bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-27 lewat kartu merah Raihan Apriansyah. Australia menambah 3 gol di babak kedua. Sementara Indonesia hanya mampu bikin 1 gol tambahan, tetap semangat Garuda Muda. Kekalahan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah untuk belajar dan berkembang. Tetap percaya pada kemampuan dan terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Majulah terus, Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update Timnas selanjutnya.